Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita masuk praktikum sistem operasi di pertemuan ketiga. Dan di video ini pembahasan materi praktikumnya yaitu lanjutan dari video sebelumnya tentang direktori atau manajemen file dan folder menggunakan CMD atau command prompt. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya. Terlebih dahulu kita buka atau jalankan command prompt-nya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa cara untuk membuka atau menjalankan command prompt. Dan cara cepatnya yaitu kita menekan tombol Windows yang ada di keyboard, lalu menekan tombol huruf R di keyboard secara bersamaan. Maka akan muncul tampilan run di Windows. Dan kita ketikkan CMD, lalu tekan OK atau Enter. Oke. Ketika kita pertama kali memulai atau menjalankan command prompt-nya itu, kita berada di posisi atau aktif di drive C, lalu masuk ke folder user, dan masuk lagi ke folder nama user atau nama masing-masing dari kita. Perintah pertama yang akan kita bahas itu tentang bagaimana melihat isi dari dalam suatu folder. Perintah yang kita ketikkan itu adalah dir atau directory. Lalu kita tekan enter, maka akan muncul tampilan isi dari dalam folder tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita bisa pindah dari drive C ke drive yang lain. Di sini kakak buka dulu file explorer. Partisi atau drive yang kakak punya itu ada drive C dan drive E. Bagaimana perintahnya ketika kita ingin melakukan pindah dari drive C ke drive E. Perintahnya yang kita ketikkan itu adalah mengetikkan nama drive atau kita ketikkan di sini E, lalu beri tanda titik 2. Untuk penulisannya itu boleh huruf besar semua atau huruf kecil semuanya. Selanjutnya kita tekan enter, maka kita sudah berpindah dari drive C ke drive E. Lalu kita ingin melihat isi dari drive E, itu perintahnya sama, yaitu kita mengetikkan dir. Lalu tekan enter, maka kita bisa melihat isi dari dalam drive E. Selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa masuk ke salah satu folder yang ada di drive ini. Contohnya kita mau masuk ke folder latihan. Perintah yang kita ketikkan itu adalah cd. CD ini kepanjangannya change directory. Lalu tekan spasi dan ketikkan nama folder yang ingin dituju. Contohnya itu latihan. Lalu kita tekan enter. Maka kita sudah masuk atau berpindah di drive E dan masuk ke folder latihan. Selanjutnya, bagaimana cara kita pindah dari satu folder ke folder lain. Perintah yang kita ketikkan itu adalah, misalnya kita mau pindah ke folder latihan 2. Ya, folder latihan 2. Caranya yang pertama itu adalah cd /latihan 2. Lalu tekan enter.
maka kita sudah berpindah ke latihan underscore 2. Lalu bagaimana kita ingin membuat folder baru? Perintah yang kita ketikkan itu adalah md, tunggu sebentar. Ini kita buat foldernya di dalam latihan 2 ya. Jadi ada folder, jadi di dalam folder latihan 2 itu ada folder lagi yang kita buat. Contohnya md kita ketikkan atau make directory spasi nama folder yang ingin kita buat. Contohnya itu adalah latihan underscore 3. Dan untuk pemberian nama pada foldernya ini tidak boleh kita buat atau kita kasih spasi, karena nanti dia error. Makanya kita beri tanda underscore. Lalu kita tekan enter. Setelah itu kita lihat atau cek apakah latihan 3 sudah terbuat. Kita ketikkan dir. Tekan enter. Maka di sini kita bisa lihat bahwa file directory folder latihan 3 sudah terbuat. Selanjutnya kita masuk atau pindah ke latihan 3. Kita ketikkan cd latihan underscore 3. Maka sekarang posisi kita atau kita aktif di dalam drive E, lalu masuk ke latihan 2 dan masuk lagi ke folder latihan 3. Setelah kita membuat folder, kita ingin membuat suatu file, baik itu dalam format teks, dokumen, PPT ataupun PDF. Perintah yang kita ketikkan itu adalah copycon. Con ini kepanjangannya apa ya? Create or new. Jadi perintahnya itu copycon spasi nama file beserta ekstensinya. Karena kita buat di sini itu adalah catatan.txt. Jadi formatnya itu nanti jadinya dalam bentuk teks atau notepad. Lalu kita tekan enter. Di sini tanda di bawah ini kita bisa memasukkan isiannya atau kita boleh mengisi kata-kata. Contohnya itu misalnya mari kita belajar bersama. Titik. Lalu untuk menyimpan isi dalam catatan txt ini kita tekan Ctrl Z dan enter. Maka file tersebut sudah terbuat dalam format notepad. Untuk memastikannya kita bisa melihat di file explorer, kita masuk ke latihan 2, lalu masuk lagi ke latihan 3, dan lihat di sini sudah ada notepad catatan. Dan ketika kita buka, maka di sini sudah terisi apa yang tadi kita ketik, yaitu mari kita belajar bersama. Selanjutnya kita ingin memindah, selanjutnya kita ingin mengcopy catatan txt ini ke folder latihan 2. Kan sebelumnya ini di latihan 3 ini ada file yang namanya catatan txt. Terus catatan txt ini mau kita copy ke latihan 2. Perintahnya itu adalah copy spasi nama file yang ingin kita copy, yaitu adalah catatan txt spasi drive atau directory, tempat directory tersimpan, yaitu kita ketikkan E:2 \latihan_2.
maka di sini dikatakan bahwa satu file sudah tercopy. Untuk melihatnya, kita keluar dulu dari folder latihan 3. Kita ketikkan cd, titik 2, enter, dan kita ketikkan dir untuk melihat apakah catatan .txt tadi sudah tercopy ke folder latihan 2. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa catatan .txt sudah tercopy. Untuk lebih memastikannya, kita cek di File Explorer dan lihat catatan sudah tercopy ke folder latihan 2. Selanjutnya, kita ingin memindahkan catatan .txt yang ada di latihan 3, di folder latihan 3 ke folder latihan. Di File Explorer ini kita lihat ini ada namanya folder latihan dan isinya masih kosong. Sedangkan di folder latihan 3 ini ada file catatan. Kita ingin memindahkan file catatan ini ke folder latihan. Nih, foldernya kan masih kosong nih. Perintah yang kita ketikkan itu adalah, sebelumnya kita masuk dulu ke dalam foldernya, folder latihan 3. Jadi cd latihan 3, enter. Terus kita ketikkan perintah untuk memindahkan file tersebut ialah move spasi nama filenya catatan .txt spasi drive tempat folder latihan tersebut. Berarti tanda titik 2 backslash latihan. Maksudnya latihan di sini ya folder yang dituju ya, folder tempat catatan txt ini mau dipindahkan. Lalu kita tekan enter. Maka satu folder sudah dipindahkan. Dan jika kita lihat di folder latihan 3 ini, kita ketikkan dir, maka catatan .txt tadi sudah hilang karena dia sudah dipindahkan. Lalu kita pindah ke folder latihan, yaitu kita ketikkan dulu cd backslash latihan dan kita cek dir dan lihat bahwa file catatan .txt sudah berpindah ke folder latihan. Lalu selanjutnya kita ingin mengganti atau merename nama dari salah satu folder. Di sini kita contohkan aja, kita ganti aja latihan 3 itu menjadi latihan 1. Sebelumnya kita keluar dulu dari latihan ini, cd titik 2, masuk dulu ke cd latihan underscore 2. Baik, kita sudah ada di posisi atau masuk di latihan 2. Untuk mengganti nama folder latihan 3 ini kita harus berada di luar folder latihan 3. Dan perintahnya yaitu rename spasi nama folder lama yaitu latihan 3 spasi nama folder baru. Tadi kita mau ngubah ke latihan 1 ya. Latihan 1. Dan tekan enter. Oh ya. Rename. Dan kita lihat dir bahwa latihan 3 tadi sudah berganti nama menjadi latihan 1. Selanjutnya itu kita ingin menghapus folder.
Perintah yang diketikkan untuk menghapus suatu folder itu bisa kita ketik rd atau rmdir, remove directory. Di sini kita ingin menghapus, tunggu kita lihat dulu, dir. Di sini kita ingin menghapus folder latihan 1. Untuk menghapus folder latihan 1, sebelumnya kita harus memastikan kalau di dalam folder latihan 1 itu filenya sudah tidak ada lagi. Kita masuk dulu ke folder latihan 1, kita ketikkan cd, spasi latihan 1, enter, kita ketikkan dir. Dan di dalam latihan 1 ini ada file yang namanya so.txt. Kita hapus dulu. Untuk menghapus file yang ada di dalam folder latihan 1 itu kita ketikkan del ya, bukan delete. Del so.txt. Dan kita ketikkan dir, maka file so sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menghapus folder latihan 1. Sebelumnya dan kita harus keluar dari folder tersebut. cd titik 2 enter. Untuk menghapus folder, perintahnya kita ketikkan rd atau bisa kita ketikkan rmdir. Spasi latihan _1. Enter. Dan kita cek direktori atau folder latihan 1 apakah sudah terhapus. Dan ya, folder latihan 1 sudah terhapus. Baiklah, sekian praktikum kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar Google Classroom-nya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.